Ya, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semua, kumahanya daramang ieu teh? Alhamdulillahnya, mudah-mudahan daramang. Daramangnya ube entong batuk wae nya, kedah damang ube. Atau action tadi mah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Aduh, bade naon ya? Berapa hari yang lalu Rifki tuh nelpon saya gitu ya, nyuruh ngisi kajian online. Ini asa berat gitu sebenarnya mah. Mau ngomong apa gitu ya, apalagi masalah rumah tangga. Aduh, capek deh gitu ya. Saya juga masih belajar lah. Ya, sekarang masih jangan disebut kajian lah, cuman sharing-sharing aja ya. Ngobrol biasa. Karena saya yakin teman-teman semua lebih paham ilmunya ya, dan mungkin lebih pandai mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing. Cuma dah kumaha deui nya, uya soalnya ieu mah reunian, anggap reunian we nya. Insyaallah kita mau bahas tentang rumah tangga. Jadi kalau bahas rumah tangga itu sebenarnya luar biasa ya, karena rumah tangga itu merupakan ladang ibadah kita seumur hidup. Ya, makanya disebut apa? Menyempurnakan agama ya, kalau mau menyempurnakan agama itu dengan menikah. Karena memang dari sebagian hidup kita itu dihabiskan di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, supaya kita paham dulu ya sebelum masuk kepada sesi rumah tangga itu sendiri atau keluarga lah ya. Kita harus paham dulu apa sih tujuan dari berumah tangga itu sendiri gitu ya. Karena kebanyakan sih orang pengen nikah gitunya karena bogoh gitu, terus ingin halal ya. Tapi ternyata bisiku batur gitunya. Tapi ternyata ada makna yang lebih dalam gitu. Tujuan dari pernikahan atau berumah tangga itu ya intinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Sebenarnya sih dalam semua aspek ya, bukan hanya rumah tangga. Cuman kalau dalam rumah tangga itu memang yang paling banyak menghabiskan umur kita gitu ya. Jadi ladang pahalanya itu sangat besar. Nah, rumah tangga itu sendiri terbentuk dari 3 pilar ya. Kalau dalam rumah tangga yang ingin diridhoi oleh Allah itu kita harus memperhatikan 3 pilar. Yaitu yang pertama adalah udah pada ngerti sih, udah pada paham, sakinah ya, sakinah, mawaddah, warohmah itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi bahasa kita gitu ya. Apa itu sakinah ya? Sakinah itu kan paham ya, kita tentram, damai gitu ya. Tapi di sini luar biasa sekali Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu kan litas kunu ya. Kita ambil kata litas kunu. Di sini ada makna yang sangat dalam dari arti sakinah itu sendiri. Mengapa Allah mengambil katanya itu sakinah gitu ya? Karena sakinah itu kan tidak bisa terlepas dari kata sakana ya. Nantinya ada sakan ya, tempat tinggal, tempat menetap. Karena memang tujuan dari sakinah itu mendapatkan kedamaian untuk kita al-istiqrar atau tetap di situ gitu ya. Jadi rumah tangga yang sakinah itu adalah rumah tangga yang damai. Enak gitunya, betah gitu. Jadi mun bapak-bapak mah meureun seharian kerja, pulang ke rumah teh damai gitu tah. Ibu-ibu ge kitu capek ngurus anak, tapi tenang, damai gitu. Karena memang itu pilar rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sakinah ini harus dipupuk ya. Karena kalau tidak dipupuk ya nantinya bisa berujung kepada konflik yang berujung pada perceraian. Nah, sakinah ini kan tentram, damai, tidak penuh kecurigaan, kegelisahan gitu ya. Apalagi buat mungkin yang hubungannya antara suami istri, ibu-ibu tong hariwang teuing gitu.
Tenang ya Bu. Jadi kalau kita bisa menghadirkan sakinah itu, walaupun di luar banyak nu herangnya, insya Allah si Bapak mau angkat sasaha. Nah itu ya, kemudian bagaimana cara memupuknya? Yaitu dengan cara kita percaya kepada pasangan kita, ya, jangan terlalu curiga, jangan terlalu gelisah. Kita titipkan saja orang yang kita sayangi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua harus dipupuk dengan kesabaran. Untuk menciptakan sakinah itu tidak bisa terlepas dari kesabaran. Di dalam untuk sabar mahnya kadang suami kerja sabaraha jam, sok curiga nah jam 7 can pulang, wah bawa nongkrong heula ieu mah. Dikit-dikit nga-WA-nya teu dibales curiga, gelisah gitu. Nah, kalau keluarga yang sakinah itu ya nggak apa-apa ya kita menghubungi suami atau pasangan kita, tapi jauh dari kecurigaan dan kegelisahan. Karena dua-duanya itu ingin saling menenteramkan. Contohnya, bapak-bapak yang kerja di luar, di rumah, itu meskipun di depan dia itu atau rekan kerjanya banyak perempuan yang lebih cantik mungkin ya, yang lebih wow gitunya, tapi karena ingin menghadirkan kesakinahan untuk istrinya, udah saya mah nggak akan macem-macem gitu. Kemudian untuk seorang istri juga ketika suami tidak ada, kan banyak ya kalau perempuan zaman sekarang tuh suami kerja, mending nongkrong jalan-jalan ke mall, komo nu banyak duit mah ya. Tetapi kalau kita niatnya ingin menghadirkan sakinah, tidak ingin membuat suami gelisah, kemudian penuh kecurigaan, ya lakukanlah atau penuhi kesakinahannya itu dengan bagaimana cara tidak membuat konflik kecurigaan, kegelisahan. Ya misalkan tetap aja di rumah, kalaupun mau bepergian harus izin suami gitu ya. Nah itu, kemudian yang selanjutnya adalah mawaddah. Nah, mawaddah itu artinya kasih sayang, cinta yang membara. Ini bersumber dari fitrah manusia ya. Mawaddah itu tidak bisa terlepas dari kata madah, materi atau physically. Ya nggak usah munah lah ya, mun urang bogoh ka, ya kita suka sama seseorang biasanya yang pertama dilihat apanya, ya wajahnya mungkin ya, atau misalkan ada suatu ketertarikan yang ada pada diri dia gitu. Nah kemudian mawaddah ini juga luar biasa. Kenapa Allah dalam Quran surat Ar-Rum tadi mengambil kata mawaddah, enggak kata mahabbah? Kan artinya sama ya, sama antara mahabbah sama mawaddah itu artinya cinta gitu ya, sama menyukai. Tetapi ada perbedaan kalau kita melihat kamus-kamus atau orang-orang yang mengerti kaidah bahasa Arab. Kalau mahabbah itu timbul hanya dari ijab atau dari apa ya, kekaguman misalkan, ningali si eta resep, geulis misalkan atau kasep. Nah, itu baru berbentuk mahabbah saja. Tetapi kalau mawaddah itu lebih dalam dari itu. Mawaddah itu bisa melahirkan ihtimam atau perhatian, dan perhatian dari mawaddah itu memberikan aura positif. Ingin membangun keluarga itu menjadi lebih baik gitunya. Jadi kanyaah na teh henteu saukur bogoh, tapi ingin membangun atau ingin membuat pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita itu menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rahmah ya. Rahmah itu kasih sayang ya. Kan ada ya yang disebut rahim. Kenapa sih disebut rahim? Karena memang di dalam rahim itu ada orang yang disayangi gitu. Begitupun rahmah. Tapi rahmah ini bukan hanya sebatas kasih sayang aja gitu. Tapi nantinya keluarga yang penuh rahmah itu selain menyayangi, dia akan menciptakan keluarga yang penuh ampunan gitu. Nah, ini juga bisa dipupuk dengan cara kita saling membutuhkan, menutupi kekurangan masing-masing, saling mengerti ya. Jadi ketika ada kesalahan atau ada sesuatu yang melenceng dari pasangan kita, kita ingin membenarkannya karena kanyaah na teh henteu saukur nyaah bogoh gitu. Misalkan kalau hanya kerjaman bogohan di pesantren mah misal rajin ke masjid teh, hari ayeuna udah jadi suami misalkan boro-boro ke masjid 5 waktu ge
harus digebrak-gebrak misalkan. Nah, kalau seorang istri yang mempunyai rahmah itu dia ingin suaminya itu menjadi lebih baik gitu ya, atau misalkan jangan suami hukulnya, keadil lah. Misalkan seorang suami melihat, nah si mamah teh misalkan dulunya mah sebelum nikah tuh pakaiannya bagus gitu ya. Nah, ayeuna pas nikah misalkan pakaiannya jadi kieu atau lalai misalkannya dalam hal ibadah. Nah, kalau suami yang penuh rahmah itu karena dia ingin menghadirkan kasih sayang yang berujung kepada rahmat Allah, pasti dia ingin istrinya menjadi baik. Tetapi yang perlu dicatat bagaimana sih cara-caranya gitunya. Bukan berarti seenaknya. Itu harus dengan penuh kesabaran dan juga kelembutan. Nyatong main nafsu wae gitu. Lamun kalau misalkan dalam sebuah keluarga yang diutamakan itu nafsunya dikit-dikit ambek, dikit-dikit ambek. Ya banyak yang berujung kepada perceraian. Kemudian yang paling sulit itu sebenarnya kalau definisi mungkin sudah paham ya. Tapi yang paling sulit itu sebenarnya adalah pengaplikasiannya, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita menghadirkan mawadah, rasa cinta kita untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Jadi ada progres gitunya. Keluarga anu diridhoi ku Allah mah ada progresnya. Misalkan kita tahun ini, oh iya ya, si mama misalkan jarang sholat tepat waktu. Tahun-tahun berikutnya kok makin lebih baik, makin lebih baik. Nah, itu yang dinamakan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus penerapannya itu kan memang sulit ya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, saya sih lebih enaknya tuh ke ilmu parenting sebenarnya ya. Kalau dalil malah da bisi olab gitunya. Arapalah di luar kepala kalalabur. Jadi kalau kita baca kajian parenting gitunya rame tapi nya sok surah-suri kadang benernya emang gitu tapi prakteknya hese gitu. Nah, di zaman sekarang itu uh, banyak sekali pasangan-pasangan yang tidak memahami gitu bagaimana menghadirkan mawadah, rasa cinta, kasih sayang yang berujung sesuatu yang baik itu dalam kehidupan berumah tangga. Contohnya kita singgung dulu seorang suami ya atau seorang ayah. Di zaman sekarang itu suami itu cuma mikirin kebanyakannya mualah di dia membalager saroleh. Kebanyakan cuman mikirin ay besok rek makan naon gitunya, ay bayaran budak kumaha gitu. Ngan eta we nu di otakna teh si buku eta gitu. Tanpa dia berpikir bagaimana progres keluarga ini apakah menjadi lebih baik dari segi pendekatannya kepada Allah atau tidak. Bahkan ya itu bapak-bapak zaman sekarang itu karena kurang pengaplikasiannya bagaimana membina keluarga yang diridhoi Allah oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang lebih baik itu jadi ayah-ayah yang bisu gitu ya. Ada satu buku parenting yang luar biasa tentang ayah yang bisu. Jadi bapak-bapak zaman ayeuna mah saukur mikiran materi, abong eta teh kewajibannya. Padahal ada kewajiban yang lebih besar yang nanti akan dipertanggungjawabkan, yaitu bagaimana membina suatu keluarga yang nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu sangat bagus ya. Jadi banyak suami cuman mikirin materi sehingga menjadi ayah yang bisu. Kurang dialog anak-anak gitu ya. Jadi anu penting mah si dede dipasihan jajan, sakola aya bayaran, si mamah balanja, shoppingna gitu ya, tapi tanpa memikirkan. Jadi ini bisa dibangun supaya tidak menjadi ayah yang bisu ya, harus membangun dialog dengan anak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali contohnya ya, dalam Quran As-Saffat tentang bagaimana dialog Nabi Ibrahim kepada Ismail, kemudian banyaklah di surat Luqman. Nah ternyata dialog ayah dengan anak itu lebih banyak daripada dialog ibu dengan anak gitunya. Tapi enak mah tibalik, segala sesuatu teh diurus ku istri, dari mulai menyediakan makanan, ngajarkeun ngaji, ngajarkeun sholat, si bapak naon gawena atuh. Ya eta cenah da cuman mencukupi jang sangu, padahal itu tuh salah gitu ya. Nantinya ditakutkan gitu ya, ketika seorang anak dididik oleh ayah yang bisu,
jarang mengajak dialog, maka si anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang satu, kurang mandiri, kemudian yang kedua, kurang tanggung jawab, dan yang ketiga ini yang paling penting adalah dia tidak bisa menghandle atau dia tidak bisa mencari solusi ketika dia berada dihadapkan pada suatu masalah atau ujian. Ini pengalaman saya ya, walaupun bapak saya sudah nggak ada ya, tapi bagi saya perkataannya itu selalu terkenang, walaupun perkataannya mungkin terkadang lagi emosi, tapi eta efek dari dialog bapak kepada anak itu sangat berpengaruh, sampai kapanpun itu akan terngiang gitu ya. Nah, kemudian seorang suami juga harus membangun komunikasi dengan istrinya. Ya kumaha atunya da zaman ayeuna mah ngobrol teh dinu HP, si bapa jeung HP, si mamah jeung HP. Aranteng we, bari jeung ngobrol teh jeung saha, jeung batur eta teh. Nah, ini juga perlu dibangun dialog antara suami dan istri itu supaya apa? Hadirnya ketenangan gitu ya, karena kebanyakan konflik rumah tangga ini akar permasalahannya itu kurangnya komunikasi yang baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika dia mendapatkan sesuatu peristiwa yang sangat besar, contohnya ketika turun wahyu ya, apa yang dia lakukan? Dia langsung datang kepada istrinya, mengajak dialog, sehingga istrinya pun bisa menenangkan. Tetapi terkadang di zaman sekarang itu kurangnya dialog antar suami istri, jadi saling curiga gitu ya. Coba kalau ngobrol baik-baik ya, sering dibina, insya Allah keharmonisan itu akan tumbuh. Nah, itu ya kalau dari segi bapak-bapak mah, jadi tugasnya sih bangun dialog yang baik dengan anak-anak kita, dengan istri kita, supaya tidak menjadi ayah yang bisu, karena ini efeknya itu akan menimbulkan sesuatu yang merusak karakter anak, merusak karakter pasangan kita juga gitu. Yang selanjutnya adalah bagaimana seorang istri menghadirkan rasa cinta dalam keluarganya agar menjadi lebih baik. Nah, kalau tugas seorang istri itu tadi ya, seperti kisah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ya, bagaimanapun beban yang dipikul oleh seorang suaminya, ya ibu-ibunya sebenarnya, ibu-ibu tuh di dia kan walah. Saya, Pak, ibu-ibu. Sebenarnya tugas seorang suami itu sangat berat ya, sangat berat sekali. Bade eta tukang bala-bala, bade bos manajer, bade naon, tanggung jawabnya itu besar gitu ya. Ada di pundak dia itu ada kewajiban untuk menafkahi seorang istri dan anak-anaknya gitu ya. Nah, bagi seorang istri, dialog bersama suami itu sangat penting juga gitu ya, supaya apa? Supaya bisa menenangkan. Seperti ketika Nabi Muhammad menghadapi sesuatu hal yang paling berat pun dia senantiasa meminta pendapat dari istrinya. Dan apa yang istrinya lakukan? Menenangkannya gitunya. Ai urang mati balik ibu-ibu zaman ayeuna mah. Ngomongin si bapak pulang kerja teu bawa duit, boro-boro cinteh meureunnya, ci kopi, rokokna. Nu ayeuna mah jelebetkeun pantau we meureun. Ya jangan sampai seperti itu. Karena kita ingin membangun progres yang lebih baik untuk keluarga kita, ya kita lihat harus mencoba kepada keluarga-keluarga para nabi dan juga para sahabat ya. Kemudian di surat Ar-Rum tadi ada kata-kata litaskunu ilaiha ya, supaya kamu menjadi tenang olehnya, oleh istri-istri kamu. Sebenarnya kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kalimat litaskunu ini di dalam Al-Quran ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu menyinggung masalah keluarga, apalagi tentang istri ya, supaya istri itu bisa menghadirkan ketenangan. Nah, yang ketiga ayat yang lainnya itu kalimat litaskunu itu disandingkan dengan kata laila. Aduh. Kata laila ya, malam. Nah, kalau digali lebih lanjut, mengapa gitu? Kok kalimat sakinah seorang istri disambungkan dengan kalimat malam?
Karena ternyata untuk menjadi istri yang bisa menenangkan itu, kita harus belajar dari karakter malam gitu. Malam itu kan tempatnya kita istirahat, merebahkan diri gitu. Begitupun karakter seorang istri. Kalau istri ingin memberikan ketenangan kepada suami, dia harus bisa menjadi sandaran suami. Seberat apapun beban yang dipikul oleh suami, istri bisa menenangkan. Ya, bahkan kalau Rasulullah itu kan kalau ada masalah, bukan masalah ya, maksudnya ujian dalam dakwahnya, ketika melihat wajah Siti Khadijah aja udah tenang. Ai urang kumaha tataros bapak-bapak. Mun aya masalah ningali wajah istri tenang tuh atau bekiruat. Nah, berarti itu belum bisa menghadirkan ketenangan. Ya, jadi apa sih kaitannya antara sakinah istri dengan malam itu supaya kita mempelajari, seorang istri mempelajari bagaimana sifat-sifat malam yang bisa dihadirkan dalam keluarga. Salah satunya yaitu bisa menjadi tempat sandaran, tempat istirahatnya suami gitu. Jadi ketika ada beban, dia bisa mencurahkan gitu ya. Kan malam itu yang spesialnya itu sepertiganya malam ya. Jadi kita kalau mau jadi seorang istri yang bisa menenangkan suami itu nggak usah sempurna. Detail lah nu sempurna, nggak ada yang sempurna. Bahkan suami kita pun nggak sempurna. Cukup sepenggalnya aja tapi istimewa. Gimana tuh sepenggal tapi istimewa, yaitu menjadi seorang istri yang senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat. Bahkan tempat curhat suami, wah itu luar biasa. Kalau bapak-bapak di sini punya istri yang bisa jadi tempat curhat, berarti itu wajib disyukuri. Karena rata-rata apalnya, kebanyakan katanya. Bapak-bapak itu kalau curhat biasanya lebih nyaman ke teman daripada ke istri, bener nggak? Meureun pada cerewetnya, cerewet tuh bapak-bapak atau ibuna. Ya, tapi nggak semua kali ya, nggak semua. Nah, tapi istri yang bisa menghadirkan ketenangan itu bisa menjadi tempat curhat bagi suaminya gitu. Jadi apapun beban yang ada dalam rumah tangga itu bisa dipikul bersama-sama. Nah, itu ya. Kemudian ada juga beberapa hal yang zaman sekarang itu menjadi tabu bagi kalangan para istri. Kalau dengar kata sumur, dapur, kasur, asana teh hinanya zaman ayeuna mah. Kok bagi istri-istri yang ya mungkin pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, S3, S00 lah pokoknya. Tapi tetap gitu ya, kalau kita melihat suatu hadis dari Umar ya, jadi suatu hari ada seorang sahabat nih, dicarekan ku istrina, dimarahi oleh istrinya. Cerewet lah istilahnya, ngomel wae gandeng gitu. Nah, suatu hari dia pergi ingin mengadu kepada Umar tentang sifat istrinya yang begitu cerewet. Nah, ternyata ketika sampai depan rumahnya, sahabat ini mendengar, geningan Umar ge keur dicarekan gitunya. Jadi, ya Allah, seorang Umar saja itu sedang dimarahin sama istrinya. Akhirnya sahabat ini mau pulang, tapi Umar melihatnya dan bertanya, ada kepentingan apa kamu datang ke sini? Kemudian dia bertanya, aku ingin mengadukan tentang sifat istriku yang begitu cerewetnya, ngomel, ada ibu-ibu mah gitu bapak-bapaknya, jadi harus dimaklum. Kata psikolog, ibu-ibu itu normalnya ngomong sehari 1.000 kata sampai 2.000 kata. Jadi harus dimengerti juga gitu. Seperti Umar itu luar biasa. Kemudian Umar berkata, aku ketika dimarahi oleh istriku itu hanya terdiam. Ya sabar gitu. Kenapa? Karena ternyata istriku ini banyak kebaikannya. Dia yang mengurusi anak-anak, dia yang memberi makan, dia yang melayaniku gitu. Nah, ini berarti mengajari bahwa sumur, dapur dan kasur itu bukan sesuatu yang tabu ya. Jadi walaupun titel kita ngadereden, ilmu kita tinggi, tetap tabiat perempuan itu yaitu sumur, dapur dan kasur seperti yang dikatakan Umar, itu menjadi poin penting dalam rumah tangga. Tidak usah pintar masak lah ibu-ibunya, endog ceprot di uyahan ge ai penuh cinta mah maknyus gitu ya. Jadi itu. Kemudian pelayanan dari sumur, dapur dan kasur ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena bisa menghindarkan keretakan rumah tangga. Jadi kebanyakan rumah tangga yang berujung kepada perceraian itu, yaitu 3 hal tadi kurang diperhatikan.
bawa sumurna, bawa dapurna, bawa kasurna. Maksudnya dia tidak bisa memposisikan fitrahnya dia seorang istri itu bagaimana gitu ya. Kalau banyak yang bertanya juga, gimana kalau saya kerja gitu ya, atau saya punya kegiatan. Sebenarnya itu bukan menjadi alasan. Silahkan Anda bekerja ya kalau memang sudah diridhoi suami atau punya kegiatan, tetapi 3 poin tadi itu harus menjadi yang utama. Luar biasa seorang ibu yang bekerja atau punya aktivitas, tetapi dia tetap memperhatikan anak-anaknya, makan suaminya, makan anak-anak, sampai segala gitu ya. Sehingga itu tidak akan terlahir keretakan dalam rumah tangga. Kan banyak juga ya perempuan-perempuan yang di rumah tapi anggar we ujung-ujungna perceraiannya meureun servisna kurang eta teh nu tilu tadinya. Jadi perbaiki 3 hal itu. Insya Allah semuanya akan melahirkan sesuatu yang baik gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu kan tadi harus ada komunikasi yang baik juga gitu ya. Dan komunikasi yang baik itu tidak hanya dibangun dengan ngobrol gitunya atau say hey gitu ya. Tetapi lebih jauh dari itu bagaimana kita membangun keluarga ini dengan penuh harap kepada Allah, yaitu lewat doa-doa kita. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ya meninggalkan istrinya di padang pasir, tapi kuat gitunya, itu doa tadi. Kemudian bagaimana para ulama zaman dahulu seperti Ibnu Hajar ya yang mengarang kitab Bulughul Maram. Mungkin kita cuma tahunya pintar gitu, hebat, wawasannya luas bikin suatu kitab. Padahal sebenarnya kalau kita tahu ternyata kitab itu dibuat untuk anaknya. Ini ingin menjadikan buku ini sebagai wasiat buat anaknya untuk dipelajari gitu ya. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa komunikasi itu tidak hanya sebatas komunikasi, tetapi lebih dibangun kepada pendekatan kepada Allah, yaitu lewat doa-doa kita. Jadi ke anak itu harus memberikan aura positif gitu ya. Cuman ayo ngobrol hungkul mah ada gampangnya, komo bapak-bapak ngasuh eta lah barudak pasti main game ayo namanya. Bener tuh. Nah, padahal itu waktu yang sangat tepat gitu ketika anak-anak apalagi masa polos-polosnya lagi golden age, itu ditanamkan gitu ya tentang ketauhidan, kemudian kepercayaan diri. Untung dipasihan game wae atuh Pak, engke kumaha kapayuna gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dikaji lagi banyak ya tentang masalah rumah tangga itu, tapi naon atunya, da intinya mah tinggal pengaplikasiannya dalam kehidupan kita ya. Bagaimana cara kita menghadirkan sosok terbaik, bila ayah ya jadi ayah yang terbaik, bila ibu jadi ibu yang terbaik, istri-istri yang terbaik ya, jangan merasa rendah ya bagi para ibu walaupun ilmu tinggi, kemudian titel banyak, tetap kodrat kita itu adalah untuk mengurusi rumah ya yang sumur, dapur, kasur itu. Naon deui atuh sok mending sharing lah aya nama. Janten aya anu berperan penting si anak eta soleh henteuna. Contona di Firaun eta si bapana teu soleh, si istrina soleh, janten anak nage soleh gitunya. Terus Nabi Lut gitu. Terus Nabi Nuhnya gitu. Nabi Nuh ge kan janten anu benang merah nate anu berperan penting si anak soleh henteuna teh istrina heula nu soleh gitu. Eta teras ayeuna mun ninggal dina contoh mah kan tadi dina surat Quran surat Luqman eta mah ayah gitu kan ya. Iya. Anu berperan penting anakna soleh teh gitu. Tah eta nu reresna teh nu mana tah? Iya. Udah ini teh udah langsung aja. Langsung aja lah. Atas. Ya. Atas. Ya.
Jadi sebenarnya ya itu mah sebenarnya ya cuman wallahu alam juga ya. Itu kisah-kisah itu adalah contoh gitu ya bahwa ternyata dalam keluarga yang misalkan istrinya soleh atau suaminya soleh, ternyata terkadang juga ada ujiannya gitu ya. Ya mungkin bisa jadi ketika istrinya soleh bisa melahirkan anak yang soleh. Betul, memang ibu itu yang memang soalnya 24 jam ibu itu yang paling dekat dengan anak. Sedangkan ayah itu kan lebih banyak waktunya itu di luar ya. Tetapi tetap tanggung jawab yang besarnya itu tidak bisa juga terlepas hanya untuk ibu maksudnya. Tetap dua-duanya ayah tanggung jawab. Jadi entong cuman kira dah saya mah suami atau ayah ya. Tugasnya cuma nyari uang gitu. Sampai we budak soleh henteu nama kuma indungna. Jangan ada kata-kata seperti itu. Tetap dua-duanya itu punya peran penting gitu ya. Tapi kan ada juga yang istrinya soleh, bapak nage solehnya, anak-anaknya soleh, Nabi Ibrahim ya. Jadi tidak bisa kalau ya mungkin itu cuman dilihat dari kisah-kisah ya. Tapi memang betul peran istri itu sangat berperan besar untuk suami ya. Bahkan suksesnya suami itu ada di pundak seorang laki-laki. Suksesnya suami itu ada dari dukungan dari seorang istri, peran istri gitu. Kalau istrinya luar biasa soleh, insya Allah suami sabaraga julge bisa berubah. Betul nggak? Tapi mun istri na anu teu solehnya, rata-rata hese gitu. Hese diikeun teh. Cuman ini tidak bisa dijadikan alasan ya bahwa semua peran untuk mendidik anak menjadi soleh itu ada di pundak seorang ibu gitu. Tetap wedang, kemana ditanya di akhirat mah saha nya dua nana tuh gitu. Mau si bapak tuh cuman ditanya mere naon ka budak atau memberi makan apa ke anak enggak. Itu akan ditanya gitu. Ustazah Laila, bismillah abi narosnya ada. Anu nembe satahun gitu, satahun langkung lah berumah tangga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah laku. Udah sold out. Mengenai parenting ya tadi teh. Parenting komunikasinya kan sebenarnya mengenai komunikasi Nabi Ibrahim sareng Ismail mengenai mimpi Nabi Ibrahim ketika ditanya bagaimana untuk menyembelih dari mimpinya itu menyembelih anaknya. Terus kan Nabi Ibrahim tuh langsung bertanya kehebatan Nabi buat bertanya komunikasi dengan anaknya ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau mungkin dari sisi kondisinya saat ini nih, misalnya dari lahir kemudian sampai tumbuh besar, misalnya tumbuh sampai SD kan biasanya lebih terkontrol ya si anak, karena anaknya lebih banyak di rumah, terus tuh bisa lebih banyak waktunya dengan orang tua. Mungkin ketika anak itu udah beranjak SMP atau mungkin sanawiyah atau SMA dan kuliah, itu kan udah punya circle sendiri, biasanya kan udah punya geng sendiri, teman-teman baru yang mungkin dimana makin berkurang buat waktu dengan keluarga di rumah. Mungkin ada mungkin yang saya tanyakan sampai usia di mana dia nanti akan menikah dengan jodohnya kelak. Mungkin ada tips atau saran dari Ustazah Laila supaya tetap parenting dengan anak itu tetap terjaga, kemudian nilai-nilai dari orang tua kepada anak untuk mendekatkan kepada Allah itu semakin bertambah dengan kondisinya saat ini nih Ustaz Laila. Mungkin cekap pertarasana begitu moderator. Ya, jadi berat sih kalau bahas parenting itu ya, apalagi jadi kan ada teori ya, kalau anak usia 0 sampai 7 tahun itu maka perlakukanlah seperti raja gitu ya. Maksudnya raja itu ya memang dia kan belum bisa apa-apa, mau makan diambilin,
mau mandi, dimandiin, meskipun nanti mungkin di usia-usia di atas 3 tahun, atau kadang ada anak yang 2 tahun lebih, dia udah bisa diajari makan sendiri, gitu ya. Itu juga membangun kemandirian. Kemudian di anak di usia 7 sampai 14 tahun itu, jadikan dia seperti prajurit, ya. Jadi sudah bisa tuh dididik kemandiriannya. Ayo kamu misalkan bantuin mama, seperti itu. Nah, kalau di usia 14 sampai 21, jadikanlah anak itu sebagai sahabat, gitu ya. Nah, kalau kita bisa menjadikan anak kita menjadi sahabat, ya tentu akan menjadi enjoy gitunya. Sok kumaha urang jeung rerencangan gitu. Kan enak, pengennya tuh ngobrol. Nah, itu tuh bisa dibentuk dari dialog-dialog tadi dari masa kecil gitu ya. Memberikan aura positif gitu. Kemudian bagaimana ketika dia misalkan punya kelompok ya, atau sudah punya dunianya lah istilahnya mah. Tetap sih kita nggak bisa lepas aja ya. Udah dewasa misalkan. Jadi di sini ada contoh juga bagaimana ketika jangankan gitu ya jauh gitu, apabila misalkan ayahnya itu berada di luar kota, kemudian si anak ya di rumah dengan orang tua, kemudian punya lingkungan sendiri bersama teman, tetap kita itu harus bisa menjadi kontrol. Maksudnya mengawasi gitu ya. Emang nggak usah terlalu ikut campur, dia juga udah dewasa. Nah sekarang mah kayak fasilitas juga udah modern ya. Jalin komunikasi itu harus dijalin terus, misalkan lewat WA gitu ya. Kemudian ada quality time gitu. Kalau ada hari libur atau misalkan seminggu sekali nih atau 2 minggu sekali, kalau dia nggak ada kegiatan apa-apa, ya kumpul sama keluarga gitu ya. Nah, itu harus terus dibangun gitu. Jangan sampai udah punya temen gitu ya, udah dewasa, antepkeun we sampai teu apal si orang tua teh naon dilakukan anak kita gitu. Kan miris ya kalau anak zaman sekarang tuh baongna teh kacida pisannya. Ya kata orangnya baheula baongnya pernah ngalaman gitu kan. Anak zaman sekarang itu lebih nekat gitu, lebih nekat. Kadang melakukan sesuatu yang di luar batas juga kalau tidak bisa dibendung itu cuek we gitu, udah moal apal gitunya. Nah, itu jadi tetap komunikasi harus ada ya. Terus ada quality time, berkumpul gitu, nanya kabar, tahu kegiatan. Ya kita ngontrol dari jauh aja, jangan terlalu kumahanya istilahnya tuh, ada kan seorang ayah dikit-dikit harus lapor, lagi di mana, ini gimana, itu juga bikin jenuh seorang anak, bikin bete ya. Bagaimana membangun komunikasi itu tetap ada, tetapi sesuai dengan usianya dia, jadikan sahabat gitu ya. Itu luar biasa, mun anak sudah bisa curhat ke orang tuanya, ke bapana, ke ibuna, wah berarti itu orang tua yang berhasil. Kalau menurut saya dan bahkan memang menurut teori parenting. Gitunya Pak Rifkinya harus ada quality time-nya. Dalam masalah ibadah pun juga harus seperti itu. Ada quality time-nya, kita ciptakan bi'ah hasanah gitu ya, lingkungan yang baik. Jadi aya ngumpulna, waktos ngaosna gitu ya, sama anak-anak, sama semua. Kalau itu terbiasa dari kecil, insya Allah walaupun lingkungan dia nanti misalkan buruk, ada remnya gitu, karena sudah dipupuk dari kecil dan akan berimbas ke usia-usia remaja. Ya, jangan puas ya, silahkan dari yang lain boleh menambahkan. Soalnya murang kali abiget acan remaja sih. PR ya, PR buat kita semua. Nah, Bu Sadah, upami misalkan dari perspektif seorang istri, kumaha sih no dihoyongkeun seorang istri kepada suami teh? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi dan ibu-ibu yang dirasakan, ketambihannya Bu Inanya kan seorang istri tah. Ya noong terus Bu Ina. Yang diinginkan seorang istri dari suami itu sebenarnya satu, kalau tadi dari mawadah ya, kalau istri solehah mah pasti ingin dibimbing ya, dibimbing. Udah pastilah cuek-cuek nggak istri, pengen sebenarnya dibimbing sama suaminya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah berikan perhatian gitu ya. Perhatian itu nggak harus berbentuk materinya, belanja 1 juta misalkan, kamu nggak harus seperti itu saja. Seperti misalkan kita ikut menghandle urusan rumah tangga,
Kan kadang istri mah ngomel wae nya. Eta teh capek, sebenarnya mah capek gitu kan. Bapak-bapakna teu ngalarti gitu. Aduh. Ini mah nyerocos terus. Coba mun misalkan nuju ngomel tingali naon ya buat capek. Berarti kita harus memperhatikan. Apalagi kalau misalkan lagi waktu senggang. Mah mungkin ada yang bisa saya bantu misalkan gitu ya. Kemudian apa tuh? Perhatian itu kan nggak harus berbentuk materi ya, kayak tadi sedikit meringankan pekerjaannya. Ataupun misalkan, aduh bahasana menikirnya, punten ya, jangan berpikir macam-macam. Dengan sebuah, misalkan capek, pengen dipijit gitu ya, itu tuh udah luar biasa buat seorang istri mah. Eta biasanya nyeunkeun tambihan lah. Kade pamakan sok kitu. Aduh, Enggak, maksudnya ada perhatian gitu, Ahmad. Perhatiannya kan kadang-kadang suami mikirnya tuh perhatian tuh bahagianya itu tuh kalau duitnya banyak gitu. Padahal hal-hal yang sepele gitu ya, hal-hal yang sepele yang itu kan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi seorang istri mah gitu. Tah gitunya. Balik naros boleh lah, abi balik naros. Aduh, abot. Mohon abi terus abot enak 78 kilo. Duh, alhamdulillah hatunya meni barokah. Mohon barokah. Berarti Pami murang kali ya. Nah, nanti terus tujuh resep kena handphonenya. Iya. Mohon ta. Terus dibatas waktosna gitu. Pami di kalebet ke aya gangguan secara psikologis itunya. Nah, aya indikasina naon gitu manawi uninga tina parenting gitu. Sakitulah. Apa gangguan psikologis? Dari anak apa? itu pasca dari handphone. Oh, dari handphone. Kayaknya ini mah berbagi pengalaman aja ya. Nah, itu. Jadi dulu anak saya yang pertama ya itu siapa Faza ya. Faza. Nah, waktu pertama kali pulang ke dianya kalembur gitunya. Disunat ada yang memberikan hadiah gadget gitu ya. Memberikan hadiah gadget gitu. Tapi waktu dulu masih sebenarnya belum terlalu booming lah ya. Belum terlalu booming anak-anak kepada gadget. Cuman mungkin karena dia melihat dan saya juga kurang ilmu, kasih anaknya jadi kecebuk, ngamuk gitunya. Cari perhatiannya itu apa-apa, mau makan yang penting nanti main HP, mau ini yang penting main HP, itu tanda awal ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Kan kalau gejala selanjutnya mah banyak ya, seperti misalkan teh susu lumputan ya, entah kade mentos kieu. Susu lumputan si budak teh main gadget teh. Susu lumputan kade tah bisa ditontonan naon, itu juga sudah gejala ya, dia berani bermain di belakang kita gitu, tidak ingin diawasi. Dan yang selanjutnya sih lebih parahnya ya banyak ya sekarang kayak ketergantungan gitu, seolah-olah motoriknya itu di depan dia ada HP gitunya padahal nggak ada. Nah, itu udah gangguan mental yang harus ditangani psikolog gitu. Nah, balik lagi ke cerita anak saya gitunya. Dipikir-pikir gitunya, nah iya budak teh uring-uringan wae, nggak terbendung gitu sampai kayak tantrum. Apa tuh tantrumnya ngamuk goleran gitu, goleran. Nah, di pengalaman ya, akhirnya saya memutuskan gitu, berunding sama suami. Pokoknya harus tega, sumputkeun eta HP gitunya. Jangan sampai kasih dia waktu main dulu. Karena sudah tantrum tadi, marah-marah, kecanduan gitu. Disumputkeun nya eta teh. Nah, suatu hari tahu gitu diambil dari laci. Akhirnya saya memutuskan jual gitunya. Nah, nanti seiring waktu ketika usia dia sudah dewasa gitu, atau misalkan usia-usia ya mau SD kelas 1 gitu, kita bisa memberikannya dengan batasan waktu, tapi itu juga harus diberikan pemahaman gitu dari kecil gitu ya. Jadi jangan dibiasakan, harus tega kitanya kalau ke masalah gadget itu. Soalnya kalau nggak tega ya gimana lagi gitu. Jadi alhamdulillah sih anak-anak ayeuna mah istilahnya mending nonton TV atau main naon lah nyaotaneun tah eta biasakeun nya
main di luar gitu ya, nyawa taneuh, nyawa cacing, nu kararitunya juga urang we zaman baheula gitu. Jangan sedikit-sedikit berikan. Karena yang membuat karakter anak jadi kecanduan itu ya orang tuanya. Teu tega, biarin 5 menit. Tapi kan kena teh ngerengek deui gitu ya. Nah, seperti itu gangguan pertama mah ngerengek yang luar biasa, tantrum. Tapi eta teh dibuat-buat tadi mah gitu. Cuma jadinya jadi kebiasaan. Ya itu mah pengalaman ya, tapi nggak tahu sih kalau lebih jauhnya bisa ditanya ke psikolog. Gitu Ustaz Iwannya. Sharing sanes sharingnya tapi mah sanes ahlina. Cuman dengan menyangkut tadi pertanyaan Ustadz Setiawan mengenai handphone yang buat anak, dari referensi nu kantos dibacanya, pertama kalau di usia anak dari mulai kurang lebih dari 3 bulan atau dari mulai anak udah bisa melihat objek sekitar, ketika kalau disuguhkan oleh orang tua handphone itu berpengaruh pertama dengan motorik bicara. Rata-rata presentasi buat anak dengan yang sering diberikan handphone dan anak yang tidak diberikan handphone itu presentasi kemampuan bicaranya lebih lambat. Pertama itu. Terus kedua dari segi nanti inisiatif anak buat perkembangan otaknya. Biasanya kalau yang diberikan handphone, sisi kreativitas anak itu berpengaruh dari anak yang memang tidak dibiasakan melihat handphone dari kecil. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih anu kantos dibaca ieu mah kanggo nambihan sapali sakedik. Atur nuhun. Intinya ya bukan berarti jangan sampai nggak tahu juga. Kan karunya oge kadang kita membatasi bahkan tidak memberikan. Tapi ketika kumpul keluarga, misalkan dari keponakannya, deketan dia dari keponakan kita, misalkan geroe dia ngedodoho gitu ya. Ya sewajarnya aja. Tetapi kalau sudah tadi tanda-tanda yang seperti itu ya, wah itu sudah kecanduan, udah tantrum, ambek-ambekan seperti itu. Jadi tetap aja boleh memberikan di waktu, tapi lebih baik ciptakan ruang bermain untuk anak bersama kita. Itu akan lebih memicu kreativitas sang anak. Misalkan jadi si anak teh resep ngagambar, nyaon-naon, gitunya ngabenaon. Hari di HP mah ada, meskipun ada beberapa manfaatnya, tapi lebih banyak ya. Keterlambatan bicara juga benar itu Pak Rifkinya. Udah ngahuleng we bari calang apa gitunya ningalikeun HP gitu. Tapi kan kalau bermain itu ada komunikasi gitu. Ya itu meureun panginten. Ya Ustaz Iman we. Yang umur 3 tahun sekarang udah umur 3 tahun belum lancar juga ngomong soalnya emang handphone terus di handphone teh berbagai bahasa teh kayak aturan itu pakai bahasa Prancis nu orang teu ngarti mana nangis bisa gitu pakai bahasa Cina jadi meureun bingung loba teuing asupkeun Kadang keasupan man. emang harus pakai jimat meureun pantau orang Oh, pilih keasupan kayak orang rukyah BRC. emang itu salah satu madorotna gitu cuman nya kelebihanna meureun nya Ngaji preman. pengobat teuing emang jadi loba ngadat udah Mungkin karena waktu sudah menunjukkan 20.10 mungkin kita tutup saja. Ya, sudah saja ya. Kita sudahi saja. Mungkin statement terakhir Bu Ustadzah ada yang mau disampaikan terkait Apa ya, untuk penutup mah ya kita saling berdoa, kemudian ikhtiar semaksimal mungkin ya, supaya keluarga kita ini bisa menghadirkan mawaddah ya, rasa cinta yang menuju progres lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Aja selamat mengaplikasikan di rumah masing-masing
dengan penuh kesabaran dan penuh kelembutan.